Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, good morning. Welcome back to English Literature class. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Okay, finish. Last week we have studied about to and enough. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang to dan enough beserta patternnya atau polanya serta penggunaannya. Minggu lalu kita mempelajari untuk yang to patternnya dengan subject plus verb or to be plus to plus adjective or adverb or to infinitive. Nah, ini ya sebagai contohnya saya beri contohnya he was too nervous sama he was too busy. Nah, di sini dimana to-nya di sini dia menerangkan tentang adjective ya. Kemudian untuk yang enough patternnya seperti itu. Di sini contohnya the man is strong enough. Kemudian Maya wasn't smart enough. Nah, di sini enough-nya juga menerangkan adjective yaitu strong and smart. Nah, berarti kan minggu lalu kita baru belajarnya tentang yang menerangkan adjective ya. Maka untuk minggu ini atau pertemuan ini kita akan belajar lebih luas lagi. Silahkan disimak ya. Oke, pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang to terlebih dahulu. To is adverb of degree that can modify adjective, noun, and adverb. Jadi to ini merupakan adverb of degree, yaitu kata keterangan yang menerangkan tingkatan yang bisa memodifikasi 1 adjektif, 2 noun, 3 adverb. Nah, untuk contohnya ada 4 ya, A, B, C, D. Untuk A sama B kemarin kita sudah bahas pertemuan sebelumnya, tapi kita bahas lagi. Untuk yang A itu to plus adjektif plus to yang diikuti dengan verb 1. Contohnya, the coffee is too hot to drink. Kopi terlalu panas untuk diminum. Nah, ini diikuti dengan verb 1 ya, yang mana verb 1-nya to drink. Ya, to adjektifnya too hot. Oke, kita ke nomor B. Yang B hanya to plus adjektif. Kalau yang A tadi ada tambahannya to plus verb 1, maka untuk yang B ini tidak ada tambahan verbnya ya, maka tidak harus memakai verb. Contohnya adalah the room is too small for meeting. The room is too small for meeting. Jadi ruangan terlalu kecil untuk pertemuan, untuk sebuah pertemuan. Oke, nomor C, to plus many or much plus noun. Di sini saya berikan contohnya juga ya untuk many dan much. Nah, many ini digunakan untuk menggantikan kata banyak dari countable noun. Jadi many ini dipakai untuk benda-benda yang bisa dihitung. Sementara much digunakan untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Yang menghitungnya menggunakan tidak 1, 2 ya, tapi bisa dengan kilo, liter dan lain-lain. Itu menggunakannya much ya. Oke, untuk contohnya, Kiki has too many comics at her house. Kiki mempunyai too many comics, terlalu banyak komik at her house, di rumahnya. Yang kedua, my mother put too much salad in the food. Nah, ibuku meletakkan too much salt, meletakkan terlalu banyak garam in the food, ke dalam makanan. Last is D, to plus adverb. Jangan keliru, jangan salah paham ya. Pada pada bagian ini kita mempelajarinya tentang adverb to yang digunakan untuk memodifikasi adverb. Yang mana adverbnya ini di sini quickly and slowly. Contoh yang pertama, they speak too quickly. Asal katanya, asal kalimatnya dari they speak quickly. Nah, karena terlalu, maka kita tambahkan to-nya di tengah-tengah antara speak sebagai verb dan quickly sebagai adverb. They speak too quickly. Mereka berbicara dengan terlalu cepat. Seperti itu ya. Nah, karena pada bagian ini kita membahas tentang adverb, maka kita juga harus menggunakan to yang diikuti dengan adverb. Jika ada yang membuat kalimat menjadi they speak quick atau they speak too quick, seperti itu kurang tepat karena asal katanya quickly. Nah, untuk Ronaldo juga, Ronaldo runs too slow. Itu belum bisa masuk dalam kategori ini ya, karena Ronaldo runs too slow. Slow ini merupakan adjektif. Nah, slow kalau ditambahkan ly menjadi slowly, itu sudah termasuk dalam adverb. Jadi adverb itu biasanya seperti itu ya. Next, we will discuss about the use of enough. Enough modifying adjective, verb, and noun. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang bagian A ya, adjective plus enough plus to yang diikuti dengan verb 1.
Contohnya, I am not brave enough to admit that I was wrong. Nah, brave enough to admit di sini merupakan pola yang pertama. Jadi, aku tidak cukup berani untuk mengakui bahwa aku bersalah. Kemudian yang berbeda ini untuk yang B dan C ya. Yang B, verb plus enough. Contohnya, I feel fresh because I sleep enough. Aku merasa segar karena aku tidur dengan cukup atau cukup tidur. Selanjutnya, I am sure I will get a good score because I studied enough. Aku yakin aku akan mendapatkan nilai yang baik karena aku telah belajar dengan cukup. Seperti itu ya. Jadi di sini enough-nya menerangkan atau memodifikasi dari verb, yang mana verb ini merupakan kata kerja ya. Jadi kata kerja yang diikuti dengan enough, misalnya tadi cukup tidur, cukup belajar, atau cukup istirahat, cukup makan, cukup minum, seperti itu ya. Jadi di sini memodifikasi dari verb itu. Untuk yang C, enough plus noun. Nah, di sini memodifikasi noun ya, kata benda. Contohnya, I have enough money. Aku mempunyai uang yang cukup to buy some foods, untuk membeli beberapa makanan. We have enough time to finish the assignment. Kita mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk polanya, untuk A dan B, ini enough-nya berada di setelahnya dari kata yang dimodifikasi. Misalnya adjective, jadi enough-nya setelah adjective. Untuk verb juga, enough-nya berada di setelah verb. Akan tetapi untuk yang C, untuk yang enough memodifikasi noun ini, enough berada di sebelum dari nounnya itu. Jadi enough money, cukup uang, enough time, cukup baju, seperti itu ya. Okay, I think that's all explanation today about the use of to and enough. Sekarang silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Okay, tugasnya adalah change the sentences below into English. Jadi rubahlah kalimat di bawah ini menjadi atau ke dalam bahasa Inggris menggunakan to dan enough ya. Ada 10 soal. Nah, pada setiap soal saya beri tanda biru ya, itu untuk menekankan kata yang saya maksudkan atau yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, di belakangnya juga saya beri keterangan ya, kalian bisa meniru polanya dari yang sudah saya contohkan. Untuk nomor 1 itu polanya to plus adjective plus to infinitive atau to verb 1. Kedua, polanya to yang diikuti dengan adjective, seperti itu ya. Bisa kalian kerjakan, nanti kalau sudah silahkan untuk dikumpulkan. Okay, my dear students, I think enough for today. That's all my explanation about to and enough. Thank you very much. See you next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.